Saya ucapkan selamat sore sidang jemaat baik tempat ini dan rekan-rekan kaum muda di rumah dimanapun berada. Saya ucapkan selamat dalam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah kita kesempatan sore malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Kini saatnya, nyanyian rohani 136. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Dan kita panggil secara kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih ke hadapan-Mu Tuhan. Kami masih boleh diizinkan untuk bersekutu, berjumpa pribadi secara pribadi Tuhan. Lewat ibadah kami sore malam hari ini Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Hadirat Allah boleh kami rasakan. Kami boleh mengalami Tuhan pribadi-Mu melawat kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, inilah kehidupan kami, kaum muda remaja-Mu Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu, setiap telinga yang boleh mendengarkan Tuhan. Menjangkau Tuhan siaran, oh Tuhan, ibadah ini Tuhan. Engkau berkenan, oh Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pelayan-pelayan-Mu yang sore ini melayani-Mu. Dari pemimpin pujian, pemain musik, operator sound system, operator live streaming, sampai kepada hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Mari Tuhan berbelas kasihan kepada kami, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, menjadi kekuatan kami, menjadi topangan kami untuk kami boleh tetap berdiri mengiring Engkau Tuhan sampai kesudahannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah segala kekurangan kami Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, biarlah kekurangan kami tidak menghalangi kemuliaan pribadi-Mu, kemuliaan-Mu boleh ditampilkan di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun di muka bumi ini Tuhan, yang sepanjang hari ini juga boleh mengadakan ibadah seperti kami ini Tuhan. Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memakai kami semua Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat firman-Mu, menjadi saluran firman-Mu Tuhan, menjadi alat-alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di tengah-tengah mulai ibadah ini Tuhan, roh-roh iblis, roh-roh jahat yang tidak ingin tinggal diam. Oleh sebab itu Tuhan, kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkannya, yaitu kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kuasa iblis, roh-roh jahat, usirkan pergi keluar dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Dan urapan Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami Tuhan, mengurapi ibadah ini dari awal kami memuji memuliakan nama-Mu sampai kami mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau berkuasa atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh kita angkat satu pujian. Nyanyian rohani 271. Tepuk tangan, haleluya. Mari kita dengan pujikan dengan bangkit berdiri. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersukacita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersukacita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersukacita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita lanjut pujian kita. Tinggi namanya dipuji, dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman beri kekuatan, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu.
pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namanya dipuji. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Besar dari kuharapkan, dasar dari yang kuharapkan. Bukti segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara hebat, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau yang beri kemuliaan, kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan lanjut pujian kita dari Pesalu 27. Mengalir seperti sungai. Turun seperti hujan, terbit seperti fajar. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar. Nyata kemuliaan dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Mengalir seperti sungai, mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar. Nyata kemuliaan dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, walau 1000 rebah.
tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dirba di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di kisiku, Kau tetap Allah penolong. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita bangkit berdiri saudara, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak sur, awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Walau Allah penolongku, walau 10.000 rebah di tanganmu, takkan ku goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik buat kami malam hari ini. Kami ada di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menggunakan waktu kami untuk menyembah. Lewat lagu pujian kami memuji, kami menyembah Engkau. Sekarang waktunya kami berdiam diri, mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami lapangkan hati kami, rendahkan diri kami untuk mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Seperti murid yang mau belajar dari gurunya, demikian kami Tuhan, untuk belajar dari apa yang Engkau ingin sampaikan, untuk mengajar kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat di masa-masa sekarang yang sulit ini Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang yang tanpa arah, tetapi ada arah tujuan yang benar.
sehingga kami boleh mengalami kemenangan, kami diluputkan, kami dipelihara dengan cara yang ajaib, seperti Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang dengar-dengaran pada firman-Mu di masa lalu. Demikianlah Engkau memelihara kami, hamba-hamba-Mu, walaupun kami masih muda, namun kami biar punya pengalaman bagaimana Engkau membela hidup kami, membela ibadah dan pelayanan kami, sehingga walaupun masa-masa sukar, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong anak-anak muda ini Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu, dapat menerima firman-Mu, dan dapat mempraktekkan dalam hidup mereka sehari-hari. Kuasa kegelapan mau mengganggu kami, namun kami akan panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami boleh mengalami bagaimana firman bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersabda bagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua anak-anak muda dimanapun engkau berada. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Allah, dan semoga firman Allah yang kita dengarkan boleh membekas kuat dalam hidup kita, menjadi suatu arahan, pedoman, ya arah kemana kita harus melangkah, apa harus kita lakukan. Kita bukan tanpa arah, tapi ada arah tujuan yang jelas Tuhan berikan lewat firman-Nya buat kita sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan kembali dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita sudah dengarkan, ya, kita belajar bagaimana tokoh-tokoh iman bertindak, di mana semua tokoh-tokoh iman yang disampaikan dalam kitab Ibrani ini, mereka melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka dengarkan dari Tuhan. Bagaimana firman Allah itu mereka dengarkan, mereka terima, mereka tanamkan dalam hati, dan mereka lakukan. Sehingga mereka mengalami masa sukar, mereka mengalami kemustahilan seperti Abraham. Ya, Tuhan katakan kepada dia bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi faktanya sampai umur yang sudah suntuk 100 tahun dia belum memiliki anak sama sekali, ya, kecuali anak yang bukan perjanjian Tuhan. Tetapi Tuhan yang sudah berfirman kepada dia menjadi janji bagi dia. Dia pegang janji. Alkitab Roma mengatakan dia tidak kendur melihat fakta bahwa dia semakin tua. Dia tidak kendur melihat istrinya sudah mati haid. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji akan melaksanakan janjinya. Kuasa Tuhan itu berlebih. Kuasa Tuhan itu jauh melebihi apapun situasi kondisi yang sedang kita alami. Amin kaum muda. Sehingga apa yang terjadi? Dia percaya janji Tuhan. Dia beriman, dia memiliki anak yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita akan melihat dalam kitab Ibrani pasal 11. Contoh iman berikut adalah Musa. Kali ini Musa bukan hanya seorang diri, tetapi Musa bersama dengan bangsa Israel. Pada ayat yang ke-29 kita sudah melihat Musa dari masa lahir, waktu dia lahir, masa mudanya, masa tuanya. Sekarang kita melihat bagaimana dia masuk pada periode ketiga dari umur hidupnya, 40 tahun yang ketiga, mulai umur 80 sampai umur 120, dimulai dengan pengalaman ini. Ayat yang ke-29. Kemarin kita sudah melihat pada ayat 28, sekarang kita melihat pada ayat yang ke-29. Ibrani 11 ayat 29. Ya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Jadi Musa dan rombongan orang Israel yang kurang lebih 2 sampai 3 juta orang, mereka melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sama seperti tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam, ya, ketika mereka mencobanya juga. Iya, terima kasih. Oh, luar biasa. Apa yang membuat mereka bisa membuat apa-apa yang mustahil pada saat itu?
belum ada teknologi yang canggih pada saat itu. Ya, bagaimana laut ya bukan sekedar air. Ada yang mengatakan, oh laut itu cuma air cetek. Ya, cuma selutut katanya airnya. Makanya bangsa Israel bisa lewat. Tidak, itu air yang dapat membunuh, membuat orang-orang yang mati tenggelam, orang-orang Mesir itu mati tenggelam. Ya, Alkitab mengatakan mereka membuat laut merah itu bagaikan tanah kering. Ya, dan mereka lewat bagaikan jalan raya di tengah lautan. Ya, dan mereka lewat, mereka semua diselamatkan dari kejaran Firaun dan pasukannya. Sedangkan orang-orang Mesir yang juga mau ikut-ikutan mencoba melakukan hal yang sama, Alkitab mengatakan mereka semua mati bergelimpangan, mayat-mayatnya, bangkai-bangkainya itu terapung-apung ya, bergelimpangan pada saat besoknya. Nah, bagi kita di hari-hari ini kaum muda, perhatikan, artinya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita sudah diberikan firman Allah, malam hari ini engkau ada kesempatan untuk beriman. Jadilah orang yang beriman, sebab karena iman apa yang tidak mungkin sangat bisa mungkin. Sedangkan tanpa iman, orang Mesir tanpa iman, maka bagi mereka semuanya menjadi kematian. Nah, oleh sebab itu hiduplah bersama Tuhan dalam iman. Amin. Nah, saya harus mengatakan, saudara, apa yang kita baca ini secara rohani ada satu perjalanan rohani, ya, satu etapa perjalanan rohani, satu tonggak perjalanan rohani yang harus dialami oleh semua orang percaya. Sebab Tuhan katakan kita harus dibaptis seperti Tuhan dibaptis, kita pun harus mengalami baptisan yang sama. Dan gereja Tuhan itu harus memiliki baptisan. Sebab Alkitab mengatakan gereja Tuhan itu tubuh Kristus, harus ada baptisan. Dan baptisan itu berapa? Satu baptisan. Sebagaimana kepala dibaptiskan, demikian juga tubuh dibaptiskan. Siapa kepala itu? Itulah Tuhan Yesus, ya. Dan siapa tubuh? Itulah semua. Saya dan Anda, anak-anak muda, Andalah tubuh Kristus. Jadi baptisannya harus sama. Seperti Tuhan Yesus dibaptis, kita pun harus dibaptis dengan baptisan yang sama. Ini tonggak, salah satu tonggak dalam perjalanan rohani kita. Kita harus mengalami baptisan air. Nah, dan baptisan air itu harus dialami secara pribadi dalam kesadaran penuh. Saya harus mengatakan dalam kesadaran penuh. Jangan ikut-ikutan, jangan coba-coba. Seperti orang Mesir itu, mereka mau coba-coba, ikut-ikutan. Orang Israel luput, ikut. Ya, ikut-ikutan, mati. Ya. Atau mau coba-coba. Kalau kita mengatakan mereka mencobai juga dengan cara yang sama. Mereka mati tenggelam. Tapi harus merupakan suatu pengalaman pribadi. Ya, bagaimana ini merupakan perjalanan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kita harus mengalami itu, maka kita tidak mati. Kita akan membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Pengalaman bagaimana bangsa Israel luput dari Laut Merah, itu seperti mereka mengalami antara mati dan hidup. Kenapa? Sebab pada saat itu bukan perjalanan yang santai, bukan perjalanan yang hura-hura, tidak. Tapi itu kalau kita baca dalam kitab Keluaran, ya, Keluaran pasal yang ke-14, bagaimana pengalaman itu merupakan pengalaman yang sangat menegangkan. Bagaimana tidak menegangkan kaum muda? Mereka dikejar oleh pasukan Mesir, pasukan Firaun, ya, dengan berkereta lengkap. Kalau sekarang itu kereta kuda, kalau zaman sekarang ya tentu tidak pakai kuda lagi ya. Pakai tank, pakai kendaraan lapis baja, ya. Nah, seperti itu mungkin situasinya, ya. Sedangkan di depan ada laut merah, laut Kolsum, laut Teberau. Ya, laut merah yang tidak mungkin dilalui sebab mereka tidak punya fasilitas. Tidak ada jembatan, tidak ada kapal, tidak ada feri yang membuat mereka bisa pindah dari satu titik ke titik yang berada di seberang. Tidak ada fasilitas. Itu mustahil. Coba bayangkan,
Dari belakang ada tentara Mesir ya mengejar mereka hampir dengan segala kelengkapan berkuda, mengejar mereka. Di depan ada yang membuat mereka tidak bisa melewati ya Laut Merah, Laut Kulsum, ya, Laut Teberau. Sehingga mereka diperhadapkan antara mati dan hidup. Sehingga Alkitab mengatakan kalau bukan iman mereka mati. Tapi iman membuat apa-apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Ya, Alkitab mengatakan mereka melewati laut yang dalam, laut yang besar. Itu bagaikan jalan raya, bagaikan satu terowongan, sebab Alkitab mengatakan itu air itu menjadi tembok. Jadi minimal katakan mungkin seperti ini 4 meter tingginya. 4 meter sudah cukup membuat orang mati. Tidak usah 4 meter. Ya berapapun, pokoknya lebih tinggi dari kepala. Kalau orang tidak bisa berenang, ya mati juga. Ya itu Alkitab mengatakan kiri kanan itu menjadi tembok. Air itu dapat tembok. Saya membayangkan, mungkin kalau ada ikan-ikan mereka sekali ikan-ikan lewat ya. Tapi ikan-ikan tidak bisa menerobos bagaikan tembok. Dan mereka lewat di air yang kering. Nah, ini bicara tentang apa? Bicara tentang baptisan air. Sebab Laut Kulsum itu bagaikan ya kolam baptisan yang membuat seseorang itu yang masuk di dalamnya akan mengalami kehidupan atau kematian. Nah, saya akan memperlihatkan malam hari ini apa yang membedakan kenapa orang Israel bisa melewati Laut Kulsum itu, Laut Teberau itu, yang merupakan bagaikan saat itu menjadi tanah yang kering dan mereka bisa luput selamat. Kenapa orang Mesir tidak bisa? Kenapa mereka tenggelam? Tentu ada hal-hal yang mereka tidak ikuti, tidak lalui, tidak alami sebelumnya. Sebab saya katakan itu harus menjadi pengalaman secara pribadi. Nah, untuk itu saya akan bawa ceritanya dalam kitab Keluaran pasal 14. Kalian bisa baca ya. Kitab Keluaran pasal 14, kalian bisa baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Tetapi malam hari ini saya akan membawa pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-21 langsung. Ayat 21 kita lihat bagaimana Tuhan mengadakan perbedaan di antara dua bangsa ya. Atau bagi kita hari ini dua pribadi. Ayat yang ke-21. Keluaran 14 ayat 21. Iya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Nah, dan semalam-malaman itu ya, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. ya, Membuat laut itu menjadi tanah kering. menjadi tanah Maka kering. terbelahlah air itu. Tanah itu terbelah terus kan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut Ya, di tempat kering. ya, Sedang di kiri dan di kanan mereka, ya, air itu sebagai tembok bagi mereka. ya. Orang Mesir mengejar dan Nah, menyusul mereka. ya, Segala kuda Firaun, ya, keretanya, terus, dan orangnya yang berkuda, ya, sampai ke tengah-tengah laut. sampai di tengah-tengah terus kan. Dan pada waktu jaga pagi, Nah, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu ya, memandang kepada tentara orang Mesir. ya, Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. ya, Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. ya, Sehingga orang Mesir berkata, ya, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. ya, Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. ya, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, ya, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, ya, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. ya, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. ya, Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun ya, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. ya. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Terima kasih. Jadi waktu orang Israel dikejar, mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan katakan, kenapa kamu berteriak-teriak?
Tuhan katakan kepada Musa, Musa angkat tongkatmu, belahlah air itu, belah laut itu. Dan waktu dilakukan itu, dia belah laut itu, angin timur datang. Ya, kemudian air itu terbelah dan mereka melewati. Tetapi pada saat mereka melewati, orang Mesir melihat, loh kok ada terowongan dalam air. Mereka ikut-ikut juga, mereka mengejar. Tapi waktu orang Israel mulai semuanya luput sampai ke seberang, orang Mesir semakin dekat. Dan semua mereka itu mengejar sampai di tengah lautan. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan ya, Tuhan itu berada di antara. Ya, antara bangsa Israel dan bangsa Mesir, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Waktu mereka maju, tidak bisa maju, mereka baru sadar Tuhan ada bersama dengan mereka. Kemudian mereka mau lari kembali lagi ke sana. Ya, pada saat mereka mau kembali lagi, mereka pikir tidak bisa kami mengejar mereka. Waktu mereka mau kembali lagi ke darat, tempat mereka berasal, Tuhan katakan kepada Musa, Musa ulurkan tanganmu supaya air itu berbalik. Alkitab mengatakan waktu mereka mau pulang kembali, sebab mereka putus asa, mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel. Apa yang terjadi? Ya, waktu mereka berbalik, airnya berbalik. Sehingga semua mereka dihempaskan. Seperti mereka bukan hanya mengalami ombak yang besar yang menghempaskan mereka, tapi seperti mengalami di tsunami. Tsunami-nya bukan dari satu arah saja, ya. Tapi seperti mereka di tsunami dua arah. Biar. Coba bayangkan, dari sini begini, dari sini begini. Seperti mereka dihempaskan. Sehingga mereka semua mati. Baik itu tentaranya maupun kuda-kudanya. Ada satu penemuan arkeologi, ya. Ada suatu penggalian di dasar laut ini, benar-benar secara ilmiah itu diakui oleh dunia ilmu pengetahuan. Memang ditemukan bangkai-bangkai dari kereta-kereta itu, roda-roda dari Firaun itu ada di sana. Itu menunjukkan bahwa semua cerita yang dituliskan dalam kitab itu bukan mistis, bukan dongeng, bukan legenda, tapi ini benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Untuk apa? Memberi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan kita dahsyat. Asal apa? Kita mau percaya kepada Dia. Amin. Lakukan, beriman kepada apa yang Tuhan lakukan. Tuhan ingin kita percayai. Nah, saya akan perlihatkan kenapa berbeda dua bangsa ini. Kenapa ya berbeda? Nomor satu, ya berbeda sebab apa? Ya, motivasinya beda. Kalau bangsa Israel melakukan semata-mata motivasinya karena apa? Ada perintah Tuhan. Kapan engkau merasakan ada perintah Tuhan? Waktu engkau dengar firman Allah. Waktu engkau dengar firman Allah, engkau merasakan seperti Tuhan katakan, lakukan sesuatu, lakukan. Saya tidak tahu, sebab saya menyampaikan firman Allah secara massal, secara umum, dan engkau punya persoalan secara pribadi. Persoalanmu itu spesifik, unik. Setiap pribadi itu berbeda persoalannya. Bahkan anak kembar pun memiliki persoalan yang berbeda. Orang tua berbeda persoalannya dengan anak. Kakak berbeda dengan adiknya. Ya. Orang kembar pun punya persoalan yang berbeda. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Allah sebagai perintah, maka di saat engkau mendengarkan firman Allah sebagai perintah, di situ engkau melakukan sesuatu dan engkau akan diselamatkan. Sedangkan bangsa Mesir berbeda motivasinya apa? Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka masuk di Laut Kulsum? Itu bagikan baptisan. Kenapa? Nomor satu, motivasinya tidak baik. Motivasinya adalah untuk apa? Membunuh. Ada kebencian. Kira-kira mau diapakan bangsa Israel? Kalau tidak dibunuh, dibawa kembali untuk ditawan kembali. Motivasinya jahat, tidak benar. Yang kedua apa? Ikut-ikutan. Coba-coba. Perhatikan, melakukan firman Allah, jangan ikut-ikutan. Jangan coba-coba. Tetapi engkau harus mendengarkan sebagai perintah Tuhan kepada engkau. Saya tidak tahu dalam bagian mana Tuhan memerintahkan engkau lakukan. Tapi malam hari ini semoga firman Tuhan yang sekian menit, ya mungkin 60 menit, mungkin 50 menit, ada sesuatu yang engkau tangkap sebagai perintah untuk lakukan. Lakukan. Engkau berada seperti posisimu seperti bangsa Israel. Tapi kalau motivasimu lain,
Semua motivasi yang bukan karena perintah Tuhan, itu Tuhan katakan itu bukan karena iman, itu akan mengalami kecelakaan. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya ingin memberikan arahan yang benar. Ikut Tuhan itu bukan ikut-ikutan. Nah, apalagi kalau itu bicara tentang baptisan. Untuk anak-anak remaja, yang kaum muda mungkin sebagian besar sudah dibaptis. Tapi untuk kaum remaja, ada di antara kalian yang mulai ada kerinduan, saya mau dibaptis. Tapi apa sih syaratnya? Seperti apa baptisan itu? Ya, saya percaya untuk kalian yang masih remaja yang belum dibaptis, pasti pernah melihat orang dibaptis ya. Dan waktu orang lihat orang dibaptis, aku kepengen juga, dah. Ada yang kepengen begitu, dah. Dipikirnya cuma acara biasa ya. Aku kepengen juga seperti itu. Tapi saya mengatakan, di sini Tuhan memperlihatkan apa motivasimu. Semoga malam hari ini seperti ada perintah Tuhan yang mengatakan lakukan sesuatu. Kalau engkau masuk dalam baptisan, lakukan itu karena apa? Halo, karena apa? Karena iman. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita alami? Nomor satu apa? Ini tahap-tahapan untuk dibaptis. Nomor satu, lakukan baptisan itu karena dorongan firman Allah. Karena iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Percaya. Sebab kalau bukan iman, orang Mesir bukan karena iman mereka masuk laut merah itu, laut Teberau itu, bukan karena iman. Mereka cuma ikut-ikutan, mereka mau mengejar bangsa Israel, mereka cuma mau coba-coba. Ya, baptisan jangan untuk coba-coba, bukan untuk ikut-ikutan. Kakaknya dibaptis, adiknya mau ikut, aku mau ikut juga. Enak mandi katanya, mandi dalam gereja. Biasanya lah mandi di kamar mandi, ini sekarang mandi dalam gereja. Aku mau ikut. Bukan ikut-ikutan, bukan coba-coba. Tapi harus nomor satu, karena iman, karena percaya. Dalam tabernakel itu, baptisan air itu ada pada kolam pembasuhan. Nah, sebelum kolam pembasuhan ada langkah pertama untuk mencapai kolam pembasuhan apa? Seperti harus melewati pintu gerbang. Apa itu pintu gerbang? Percaya, beriman, karena iman. Ya, sekali lagi baca pada ayat yang ke-29 tadi. Kitab Ibrani pasal 11. Jadi, lakukan itu karena iman. Ya, orang tua jangan memaksa-maksa, jangan menggoda, mengiming-iming. Nanti kalau kamu dibaptis, papa belikan sepeda Brompton, Brompton ya, yang harganya puluhan juta, ratusan juta. Nanti kalau kamu dibaptis, papa belikan sepeda motor baru, papa belikan mobil, papa belikan HP baru. Asal kamu mau dibaptis, mau nggak? Ya mau aja. Jangan, motivasi itu tidak benar. Sekali lagi ayat 29 perhatikan, anak-anak muda, anak-anak remaja, perhatikan, jangan ada motivasi yang tidak benar. Orang Mesir motivasinya tidak benar, masuk Laut Merah motivasinya tidak benar. Ayat 29 perhatikan. Karena iman. Jadi ini motivasi kita karena iman. Ingat, iman itu datang dari apa? Mendengar firman Allah. Seperti apa? Seperti sekarang ini. Aku mendengar firman Allah, ada sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Engkau percaya itu, engkau beriman. Tetapi beriman tanpa melakukan itu iman yang mati. Iman yang hidup adalah percaya, dengar, percaya, dan melakukan. Itu iman yang hidup. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Mereka melewati Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan berkata, lakukan, lakukan. Jangan katakan, enggak bisa Tuhan, enggak mungkin. Terima kasih. Ya. Orang Petrus, waktu lihat Tuhan berjalan di atas air. Hukum Arkimedes kan, semua yang lebih berat dari berat jenis air, kalau dimasukkan ke air akan tenggelam. Ya, badan kita, daging kita ini lebih berat, akan tenggelam. Ya. Dan waktu lihat Tuhan katakan, dia katakan, Tuhan kalau itu engkau izin aku berjalan, Tuhan katakan come, jalan. Ya, dan dia melakukan karena iman. Tuhan yang berkata dia lakukan karena iman. Apa yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dia berjalan di atas air.
Tapi begitu imannya goncang, imannya gugur, dia masuk tenggelam seperti batu. Untung Tuhan menolong dia. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu itu lakukan. Kenapa saya harus mengatakan kita melakukan baptis harus karena iman, karena dengar firman Allah, dorongan firman Allah. Jangan ikut-ikutan, jangan coba-coba, jangan motivasi yang tidak baik. Hari-hari ini ada motivasi yang tidak baik, perpindahan dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Sebenarnya bukan motivasi yang baik, tapi untuk mengadu domba. Motivasinya tidak baik, untuk mengacaukan. Dari Kristen ke ini, dari ini ke ini. Sebenarnya bukan karena iman, tapi motivasinya tidak baik, untuk mengacaukan. Merecoki kondisi yang sudah tenang ini. Itu pasti akan mengalami kematian. Dia dibaptis berapa kali pun dia akan mengalami kematian. Baptisan itu sesuatu yang luhur, sesuatu yang kudus. Ya, dan berkuasa menyelamatkan. Nah, Alkitab mengatakan, kenapa harus karena iman? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Sebab ya, kalau kita tidak melakukan karena iman, baptisan itu adalah tindakan rohani, tindakan percaya. Kalau kita lakukan tanpa iman, tolong baca ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6, ayat sebelumnya, ya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Baptisan itu perintah Tuhan. Tapi kalau dilakukan tanpa iman, Alkitab mengatakan, walaupun kita dibaptis, tapi Tuhan tidak suka. Ada lagu ya, Tuhan tidak suka ya. ya, tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Ya, Alkitab mengatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, ia harus percaya bahwa Allah ada, ya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh dengar firman-Nya, sungguh-sungguh lakukan. Aku bukan ada motivasi yang lain. Aku lakukan, aku mau masuk, ambil keputusan. Anak-anak remaja, saya mengatakan, kalau ada di antara Anda tergerak lewat firman malam hari ini, saya mau dibaptiskan. Walaupun secara teknik saya juga tidak tahu kalau ada di antara kalian mau dibaptiskan, ya entah kita rapid test lebih dulu atau apa, antigen lebih dulu, supaya menjaga keamanannya. Tapi kalau dorongan iman, ada saja ada saja jalan ya. Engkau mendengarkan, Tuhan saya mau dibaptis ya. Ya, lakukan itu karena apa? Bukan ikut-ikutan, bukan coba-coba, bukan motivasi lain-lain. Karena apa? Karena iman. Baptisanmu akan berkenan kepada Allah. Apa buktinya engkau berkenan kepada Allah? Engkau akan diselamatkan. Baptiskanmu akan menyelamatkan engkau. Tapi kalau tidak, seperti orang Mesir, mereka masuk juga Laut Kulsum. Bagi kita, mereka dibaptis juga, tapi tidak selamat. Bagi mereka baptisan bukan menyelamatkan. Kenapa? Motivasinya tidak baik. Nomor satu, mereka lakukan itu tanpa iman. Bukan karena perintah Tuhan. Mereka tidak dengar firman Allah sungguh-sungguh. Mereka tidak percaya, tapi mereka dibaptis juga. Ada begitu banyak orang-orang yang dibaptis. Setelah dibaptis, keadaan mereka tidak lebih baik. Justru mereka mengalami kematian rohani. Oleh sebab itu anak-anak muda, orang yang dibaptis itu bagaikan orang yang dilahirkan. Namanya orang dilahirkan. Apa saudara? Tumbuh. Kalau engkau melihat ya seseorang dilahirkan 2 bulan kemudian, 2 tahun kemudian, yang tidak sama pada saat engkau lihat pertama kali. Pasti akan ada perubahan, pertumbuhan, lebih besar, lebih baik, lebih pintar, lebih meningkat. Tetapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang lahir, begitu lahir mati. Bahkan sebelum lahir sudah mati dalam kandungan. Ya, kenapa? Motivasinya tidak baik. Kelahiran rohani mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaikan bayi-bayi yang prematur, yang gugur sebelum waktunya. Yang lahir sebelum waktunya dan gugur sebelum waktu biologisnya habis ya. Nah, oleh sebab itu biar malam hari ini Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu itu karena iman. Percaya pada Tuhan. Alkitab mengatakan, tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Tanda orang beriman, dia percaya Allah itu ada. Apa buktinya? Kalau dia baik, dia tidak baik hanya karena dilihat orang, hanya ada orang yang mengawasinya dia baik. Dimanapun dia percaya, walaupun saya seorang diri di dalam kamar, dimanapun aku berada, di tempat yang terpisah jauh dari orang tua, jauh di sana, dia percaya ada dua mata. Allah itu ada mengawasi dia. Sehingga dia takut untuk berbuat yang tidak baik. Jangankan dalam perbuatan, dalam pemikirannya pun. Jadi tidak sembunyi-sembunyi. Dalam pemikiran pun dia malu kalau berpikir yang tidak baik. Ya, dalam angan-angan pun dia malu untuk berangan-angan yang tidak baik. Berhalusinasi yang tidak baik. Membayangkan sesuatu yang tidak baik. Dia malu sebab apa? Dia tahu Allah ada. Mengawasi perbuatan, mendengarkan perkataan, melihat apa yang ada dalam pikiran dan hatimu. Apa yang kau rasakan, dia tahu. Orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Ya, dia tahu bahwa Allah ada. Dia tidak gampang untuk berbuat dosa. Nah ini harus ada. Orang Mesir tidak demikian. Firaun tidak demikian. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Allah ada. Saya akan perlihatkan ya contoh-contohnya ya. Nomor 1 dalam kitab Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal yang kelima. Mereka tidak percaya tentang pribadi Allah. Ya, satu saat Musa datang. Sebab Musa, tadinya juga Musa belum punya pengalaman ketemu Tuhan. Mungkin saja ya. Ya, saya tidak tahu kapan Musa ya dia sadar bahwa dia ternyata bukan orang Mesir. Yang pasti waktu dia berumur 40 tahun, dia keluar, dia tahu dia bukan orang Mesir, dia orang Israel, dia orang Ibrani. Orang Mesir menganiaya orang Ibrani, dia bunuh orang Mesirnya, dia tanam dalam pasir. Tapi saya tidak yakin kalau dia sudah melakukan ya mempraktekkan ibadah orang Yahudi. Ya, mungkin saja orang Yahudi belum ada praktek ibadah secara ritual. Ya mungkin saja sebab belum tertata. Ya, belum tertata. Ibadahnya paling hanya keyakinan pribadi, aku percaya ada Tuhan. Hanya begitu saja. Musa pun mengalami demikian. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal yang kelima, tapi satu saat Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia melihat api yang terbakar, membakar belukar, tapi belukarnya tidak habis. Dia lihat dan dia mendengarkan Tuhan katakan, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Dia mendengar, dia tahu, tidak ada orang, yang ada cuma embek-embek, cuma lembu-lembu. Tapi dia mendengar suara, Musa, Musa. Tuhan kenal dia. Ya, dia belum pernah mengenal suara Tuhan. Dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan Tuhan mulai dari saat itu, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan banyak berbicara. Nah salah satu apa yang Tuhan katakan, temui Firaun. Temui Firaun, katakan begini. Tolong baca. Ayat yang pertama. Keluaran pasal yang kelima. Tapi Firaun tidak percaya. Siapa Tuhan itu? Dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia tidak percaya. Emang siapa dia? Apa dia lebih besar dari gua? Katanya dia ya. Ayat yang pertama. Keluaran 5 ayat yang pertama. Ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Ya. beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya. Tetapi Firaun berkata, tapi apa kata Firaun? siapakah Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Aku baru dengar nama itu. Siapa Tuhan itu? Teruskan. Yang harus kudengarkan firman-Nya. Ngapain aku harus dengar suaranya? Teruskan. Untuk membiarkan orang Israel pergi. Ya. Tidak kenal aku Tuhan itu. Ya. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Iya, terima kasih. Nomor 1, dia tidak kenal. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Memang siapa Tuhan? Kamu habis mimpi yang siang bolong, datang-datang bilang ketemu Tuhan, datang-datang ngomong Tuhan katakan begini. Omong kosong, tidak ada Tuhan. Firaun dan orang Mesir tidak percaya bahwa Tuhan ada. Mau dibaptis 10 kali, mau dibaptis 100 kali, baptisan tidak menyelamatkan. Kenapa? Dasarnya tidak benar, motivasinya tidak benar.
Dia melakukan bukan karena percaya bahwa baptisan adalah perintah Tuhan. Dia tidak percaya. Omong kosong, ngapain mesti susah-susah dibaptis? Yang penting kan percaya, yang penting kan masuk gereja, yang penting kan baik, menyumbang, melayani. Tuhan katakan, lakukan sesuatu karena apapun yang kita lakukan, ya, apapun bahkan yang baik sekalipun, tapi kalau kita lakukan tanpa iman, mungkin berkenan kepada manusia, mungkin engkau dipuji manusia. Sumbangannya bagus, perbuatannya bagus. Tapi Tuhan tidak berkenan, sebab Alkitab mengatakan tanpa iman seseorang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu lakukan sesuatu itu berdasarkan dorongan Tuhan. Dan kalau engkau sudah merasakan Tuhan mengatakan sesuatu untuk kau lakukan, jangan menahan-nahan diri. Lakukan, sebab pada saat engkau tidak melakukan, engkau juga tidak beriman. Kalau engkau melakukan tanpa iman, engkau tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi kalau engkau sudah mendengarkan firman Allah, ada dorongan Tuhan, dan engkau tidak lakukan sesuatu, engkau juga tidak beriman, engkau tidak percaya. Nah, oleh sebab itu, ya, jangan seperti bangsa Mesir. Mereka tidak percaya siapa memang Tuhan itu. Tidak percaya pribadinya adanya Tuhan. Nomor 2, juga tidak percaya perkataannya. Kenapa aku dengar firman-Nya? Ngapain aku dengar suaranya? Tolong baca sekali lagi. Di mana itu ya? Ya. Ayat yang keberapa? Ya, kelima ya. Ayat 1. Ya. Tolong baca tadi. Kenapa aku dengar suaranya, perintahnya? Keluaran 5 ayat 2. Ya. Tetapi Firaun berkata, Ya. siapakah Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Pribadi siapa itu? Memang dia siapa? Sepertinya dia mau katakan, emang dia siapa? Sebab Firaun merasa dia orang atau pribadi yang paling besar di dunia. Dia merasa dia rajanya dunia. Ya, dia merasa dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dia yang menentukan mati hidup seseorang. Tiba-tiba Musa katakan, Tuhan katakan lepaskan bangsa Israel. Emang dia siapa? Siapa Tuhan itu? Ya. Teruskan. Siapakah Tuhan itu Siapa Tuhan itu? yang harus kudengarkan firman-Nya? Kemudian kenapa harus aku dengar suaranya? Terima kasih. Kenapa harus aku dengar perkataannya? Dia juga tidak mempercayai firman Tuhan. Kamu muda? Ya, orang ateis tidak percaya adanya Tuhan. Ya, tapi sebenarnya banyak orang Kristen juga percaya adanya Tuhan dengan kognitifnya, dengan akalnya, tapi dalam prakteknya mereka tidak percaya. Sebab apa? Mereka pikir tidak ada Tuhan. Mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan pikirannya, dengan hatinya, seolah-olah Tuhan tidak ada. Ya. Yang kedua, mereka tidak percaya firman Tuhan. Orang Mesir tidak percaya firman Tuhan. Bahkan kalau kita dengarkan olok-olok mereka tentang firman Tuhan, pada ayat yang ke-9, apa kata Firaun kepada Musa? Ya. Apa kata Firaun kepada Musa? Hari-hari ini banyak sekali olok-olok seperti ini, bully seperti ini tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya terlalu enggak real. Terlalu mistis. Cuma seperti dongeng. Ya, dongeng. Ayat yang ke-9, perhatikan. Keluaran 5 ayat 9. Ya. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Supaya apa? Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Firman Tuhan yang adalah kebenaran, firmanku adalah kebenaran, ya. Dikatakan apa oleh Firaun? Perkataan dusta, ya. Dianggapnya cuma dongeng, cuma fiksi. Ya, dianggap firman Tuhan itu cerita-cerita ya dalam Alkitab dianggap fiksi. Musa membelah laut Kulsum, fiktif itu. Masa bisa ya? Zaman Nabi Nuh ya, dunia ditenggelamkan, fiksi. Apalagi Yunus masuk ke perut ikan 3 hari, fiksi. Mana ada orang bisa hidup ya dalam perut ikan 3 hari? Sebab apa?
Di dalam perut ikan itu ada asam lambung yang kuat sekali, meremukkan apa saja. Ya, jangankan manusia, tulang yang keras pun akan hancur jadi lembek. Kenapa? Asam lambung itu kuat sekali. Kok bisa Yunus berada 3 malam dalam perut ikan? Fiksi, fiktif, gak bener, dongeng itu. Dianggap sebagai perkataan dusta. Ya, kita dengarkan. Ya, jangan anggap baptisan itu akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan kalau kita tidak percaya firman Allah. Ya, prakteknya apa? Banyak dengar firman Allah. Orang Kristen banyak dengar firman Allah, tapi tidak melakukan. Dianggap firman Allah itu cuma gedabus. Ya, cuma omong kosong. Omong kosong. Hiduplah kudus. Omong kosong. Ya ndak kudus pun juga ndak apa-apa, ndak mati gitu. Ya, harus jujur dalam pekerjaan. Ya ndak jujur juga tambah kaya aku. Dia anggapnya firman Allah perkataan dusta. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, perhatikan. Setiap engkau dengar firman Allah, setiap dengar itu ada tuntutan. Kalau engkau merasakan, mengakui bahwa firman Allah itu benar, ya pasti engkau akan lakukan. Tapi apa yang membuktikan seseorang itu menganggap firman Allah itu bohong? Pada saat dia dengar firman Allah dan tidak mau melakukan, dianggap dongeng, dusta, itu tidak usah dipedulikan, jangan dengar, itu dusta, bohong. Ya, itu hamba-hamba Tuhan, ini pendeta kan cari duit, cari kolektor, mereka itu cuma cari duit seperti orang-orang tukang jual obat di pasar, bohong, tidak usah didengarkan. Tapi anehnya, kalau dengar hoax, baca hoax, percaya. Ya, mereka nggak cek dan recheck, double check, cek, recheck, double check. Ya, mereka tidak cek, mereka percaya saja. Udah percaya sendiri, mereka suruh orang-orang juga percaya, mereka share. Kaum muda perhatikan, aneh manusia akhir zaman. Perkataan yang benar dianggap perkataan dusta. Sebaliknya hoax, ya, enggak usah, kadang-kadang hoax yang jelas-jelas hoax, ya. Kalau kita punya akal sedikit saja, ya, logika sedikit saja, kita sudah tahu enggak masuk akal ini. Toh orang percaya. Kenapa? Situasi membuat orang-orang enggak logis. Ya, enggak logis, ya, mati logikanya. Tapi biar hari-hari ini, ya, kalau kita dengar firman Allah, kalau kita anggap bahwa Tuhan ada, firman-Nya juga benar, maka kita harus lakukan. Amin. Itu yang membuktikan engkau tidak menganggap bahwa firman Allah itu perkataan yang dusta. Amin. Tidak percaya pribadinya, tidak percaya perkataannya. Ini tanda-tanda orang tidak beriman. Dia dibaptis 100 kali, dia tidak akan selamat. Mati. Ya, terpapar, ya, bangkai-bangkai, ngapung semuanya. Ya. Itu seperti orang Mesir. Dan yang ketiga, juga tidak percaya perbuatannya. Buktinya apa? Tolong, Keluaran pasal 15. Ya, ini seperti Firaun dan orang Mesir. Ada Yanes dan Yambres, ya. Pada ayat yang ke-8, ya. Ya, ada pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan itu besar, pribadi yang besar, amin. Kalau dia pribadi yang besar, perkataannya perkataan yang besar. Enggak asal ngecap. Ya. Perbuatannya perbuatan yang besar atau asal-asalan? Perbuatannya juga perbuatan yang besar. Apa itu? Keajaiban. Amin, kaum muda. Bukan perbuatan ecek-ecek. Nah, ayat yang ke-8, ya, bukan perbuatan kaleng-kaleng katanya anak muda, ya. Ya, tapi perbuatan yang ajaib. Sebab pribadinya besar, perkataannya besar, layak dipercaya. Perbuatannya besar. Tapi bagi orang yang tidak beriman, nggak percaya. Ayat yang ke-8, perhatikan. Keluaran 15 ayat 8. Ya. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Sebentar, Keluaran 7 ayat 8. Keluaran 7 ayat 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ya. Apabila Firaun berkata kepada kamu, Ya. tunjukkanlah suatu mujizat. Nah, maka haruslah kau katakan kepada Harun. Ya, mujizat itu perbuatan yang ajaib. Ya, perbuatan yang aneh, yang ganjil, yang tidak biasa. Kalau dia besar, pasti dia bisa melakukan keajaiban. Tunjukkan, teruskan.
kau katakan kepada Harun, Ya, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. ya, Maka tongkat itu akan menjadi ular. ya. Kemudian ayat yang ke-10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, Ya. lalu berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat ini seolah-olah ya Musa datang kepada Firaun lempar tongkat. Ya enggak, ya. Ya, ada perbantahan. Ya, Firaun enggak percaya. Kemudian Musa katakan, Harun, lempar tongkatmu. Waktu dilemparkan, tongkat yang mati jadi makhluk hidup, ular. Teruskan. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun ya. dan para pegawainya. Maka Ya. tongkat itu menjadi ular. Tetapi, Ayat 11. ya, Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu ya ini Yanes dan Yambres ini. Ya. Teruskan. dan ahli-ahli sihir. Nah, Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, ya. membuat yang demikian juga dengan Ya. ilmu mantra mereka. Teruskan. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Ya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, Ya. sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, Ya. seperti yang telah difirmankan Ada Tuhan. keajaiban. Waktu Harun melemparkan tongkatnya jadi ular. Ya. Firaun juga tidak mau kalah. Dia katakan, Yanes, Yambres, lakukan apa yang dilakukan. Itu kan cuma sulap-sulapan, itu kan cuma sihir-sihiran. Yanes dan Yambres juga masing-masing lepaskan tongkatnya. Jadi ular juga. Tapi apa Alkitab mengatakan ular dari Musa lebih kuat dari ular dari orang-orang Firaun. Ditelan. Keajaiban dari Tuhan itu lebih besar dari keajaiban dunia. Dukun-dukun juga ada keajaibannya, ada mujizatnya juga. Tapi mujizat yang dari Tuhan lebih besar. Kita lihat, Firaun tidak percaya perbuatan Allah. Anak-anak muda, berapa banyak perbuatan Allah yang telah engkau alami? Pertolongannya yang ajaib, perlindungannya yang ajaib, pemeliharaannya yang ajaib. Sudah engkau alami sejak masa kecilmu. Masihkah engkau tidak percaya pada apa yang sudah Tuhan lakukan? Jangan sampai engkau seperti Firaun dan orang-orang Mesir tidak percaya, sudah melihat, sudah mengalami, tetap tidak percaya, hati mereka keras. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, kalau kita melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan, percaya bahwa Dia ada, bahwa firman-Nya kebenaran, lakukan apa yang Dia mau. Amin. Firaun dan Mesir tidak percaya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Mereka tidak ikut dalam Paskah. Malam terakhir sebelum mereka masuk Laut Kulsum, ya, adalah mereka mengalami Paskah. Apa itu Paskah? Paskah itu adalah kelepasan. Bagaimana malam itu setiap rumah orang Israel dilewati. Ingat, minggu lalu saya sampaikan, dilewati oleh malaikat maut. Malaikat maut tidak masuk untuk mencekik, untuk membunuh anak-anak sulung dalam rumah-rumah yang ada tanda darah. Sedangkan orang-orang Mesir semuanya mereka tidak punya tanda darah. Apa bagi kita ini Paskah? Paskah ini adalah pertobatan. Apa yang jadi sentral dari Paskah itu? Domba Paskah. Siapa domba Paskah itu? Dia adalah satu pribadi yang mati. Dia rela mati. Dia dimatikan supaya apa? Orang lain tidak mati. Domba itu harus dibunuh. Dagingnya dijadikan makanan, darahnya untuk menolak bala, untuk menolak malaikat maut. Ya, dia rela mati supaya orang Israel tidak mati. Sedangkan orang Mesir tidak mengalami Paskah ini. Apa praktek Paskah bagi kita? Ya, dalam tabernakel ada yang namanya mesbah korban bakaran. Apa praktek Paskah bagi kita? Pertobatan. Pertobatan itu harus kita alami. Pertobatan itu harus kita alami. Sebab kalau seseorang itu tidak bertobat, tidak percaya Tuhan, tidak bertobat, mau dibaptis 100 kali, dia tidak akan hidup. Dia akan mengalami kematian rohani. Untuk mengalami kematian kekal dalam api neraka.
Tapi kalau kita percaya Tuhan, percaya pribadinya, percaya firman-Nya, percaya perbuatannya, tidak seperti Firaun dan orang-orang Mesir, tapi seperti Musa dan Harun dan orang-orang Israel. Mereka percaya Tuhan ada. Waktu Musa melakukan keajaiban di tengah orang Israel semua sujud menyembah Tuhan. Oh, Tuhan mendengarkan suara kami. Tuhan mendengarkan, Dia ada. Telinganya tidak tuli, matanya tidak buta, tangannya tidak lumpuh. Dia melakukan keajaiban. Tangannya luar biasa. Melakukan pembelaan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini orang Mesir yang masuk Laut Kulsum semuanya mati. Kenapa? Mereka semua tidak menikmati Paskah. Tidak menikmati Paskah. Yaitu apa? Menikmati kematian dari satu orang supaya mereka tidak mati. Ya. Tapi mereka tidak mengalami itu. Siapa satu orang itu? Bagi kita siapa? Tuhan Yesus. Dia yang mati supaya kita tidak mati. Coba ayat-ayatnya baca ya. Di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Suratan Roma pasal yang kelima. Gunakan, menikmati itu. Ya, Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Haleluya. Roma 5 ayat 5. Langsung saja pada ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya. Ketika kita masih berdosa. Ya, Kristus mau mati untuk kita. Bagaikan domba Paskah itu rela mati. Supaya satu keluarga bangsa Israel tidak mati. Ya, pertobatan harus dialami secara pribadi. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, semua orang Israel yang selamat itu, semua mereka merasakan dagingnya domba Paskah, dan malam itu mereka lockdown. Setiap mereka masuk di dalam rumah yang ada tanda darah, mereka makan daging domba Paskah secara pribadi. Setiap orang makan. Jadi tidak ada satu rumah yang nggak makan. Kalau seandainya ada satu rumah yang tidak makan, ya, orang itu mungkin akan mengalami kematian. Tapi semua mereka makan daging dari domba Paskah. Semua mereka pada malam kematian orang Mesir itu, mereka di dalam rumah yang ada tanda darah dari domba Paskah. Artinya bagi kita hari-hari ini, kita menikmati kematian Tuhan. Merasakan Dia yang sudah mati untuk kita. Supaya kita tidak mati dalam kematian kekal api neraka. Tetapi tetap kita harus mengalami apa? Mati dari hidup lama. Satu ayat lagi. Ya, 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 atau 19 ya. Ini domba Paskah. Ini ya, bertobat, berdamai dengan Allah. Bertobat itu artinya berdamai dengan Allah. Sebab setiap orang yang tidak bertobat, dia siwaan dengan Tuhan. Dia bermusuhan dengan Tuhan. Dan semua kita berjalan sedang menuju kepada hakim, sedang menuju kepada pengadilan. Tuhan katakan berdamai dengan dia, dengan musuhmu selama dalam perjalanan kita ini. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, Ya. oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu Ya. dengan perantaraan kami. Perhatikan. Dalam nama Kristus, Dalam nama Kristus. kami meminta kepadamu, Ya. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah. Apa praktik didamaikan dengan Allah? Ngaku. Pada saat kita mengaku, darah domba itu menyucikan dosa-dosa kita. Teruskan. Dia yang tidak mengenal dosa, Ya. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Semua dosa kita ini ditanggungkan.
Terima kasih, bentar ya. Pernah mendengarkan istilah kambing hitam? Kambing hitam, ya. Hitam itu, bagi saya, kambing hitam ini, tadinya kambing ini putih, tapi dihitamkan. Ya. Semua biasanya, ya, kalau segala sesuatu yang hitam itu, pandangan kita jelek. Makanya kalau seseorang terlahir dengan kulit yang hitam, kepengen diputihkan. Sebab bayangan dia kalau putih itu cantik, putih itu lebih berharga, ya. Ya. Kecuali Alphard hitam, Mercy hitam, ya lain ya. Ya. Kambing itu, bayangan saya, kambing hitam itu tadinya putih, tapi semua orang melemparkan kesalahannya kepada kambing itu. Orang yang ada noda-noda, ada arang-arang dilapkan. Ini putih tadinya, tapi dilapkan, ya. Ini arang ini dilapkan kepada badan kambing itu. Lama-lama kambing yang putih, supaya orang jadi bersih, dia rela, ya, badannya itu dilapkan. Lama-lama, coba bayangkan, satu dunia banyak orang itu, ya, melemparkan kesalahan kepada dia. Lama-lama jadi kambing hitam. Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa, supaya kita dibenarkan. Seperti itu kira-kira bayangan saya. Seperti keset itu loh. Keset itu tadinya bersih, kaki kita yang kotor. Tapi supaya kaki kita, sepatu kita bersih, keset yang bersih harus apa? Rela menerima kotoran-kotoran kita. Supaya waktu kita masuk, kaki kita sudah bersih. Kotoran kita ditimpakan ke keset itu. Apa salahnya keset itu? Supaya membuat kita bersih, seperti itu. Yesus dengan korbannya. Lalu kita mengatakan, kalau kita menerima itu, kita merasakan, iya Tuhan, kalau saja Engkau yang tidak berdosa, rela supaya aku disucikan, aku dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka aku mau belajar Tuhan, tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Sekali aku sudah disucikan, Alkitab mengatakan, ya jangan kita yang sudah bersih, megang lagi kotor, lap lagi ke situ, itu kurang ajar namanya. Kalau sudah bersih, tangan kita sudah bersih, hidup kita, jaga supaya tetap bersih, amin. Itu orang-orang yang bertobat. Kita layak dibaptis. Kalau kita percaya, kalau kita bertobat. Suratan Roma pasal yang ke-6. Nah, Tuhan gambarkan seperti apa ini. Roma pasal yang ke-6. Suratan Roma pasal yang ke-6. Mungkin ini terlalu teologis ya, tapi saya berusaha untuk menyederhanakan. Roma pasal yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-4, perhatikan. Dengan demikian, Ya. kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia Iya, perhatikan. oleh baptisan di dalam kematian, Di dalam baptisan kematiannya, supaya ya. sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Ya. oleh kemuliaan Bapa. Nah, Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. terima kasih. Kalau kita menghargai korban Tuhan dengan praktik kita bertobat, apa itu bertobat kaum muda? Bertobat itu sama dengan berbalik kepada Tuhan. Kenapa seseorang itu berbalik kepada Tuhan? Saya kasih contoh begini kaum muda ya. Contoh begini, tadinya kita setiap manusia yang sudah mewarisi dosa dari nenek moyang, begitu dia lahir dalam dosa, dia melek semuanya, dia langsung tahu berbuat dosa, dia langsung melakukan dosa, ya. Dan dia berbuat itu semua sampai kapanpun juga. Dia tumbuh dalam dosa, mulai dari nakal, lama-lama bencekno, lama-lama jahat. Seperti itu manusia. Awal-awalnya lucu. Dari lucu-lucu mulai bencekno ya. Kalau bayi-bayi jambak-jambak mamanya kan, lucu, bisa jambak ya. Lama-lama bencekno, tiap kali jambak ya. Lama-lama apa? Nakal, lama-lama apa? Jahat. Itu manusia. Tapi dia bertobat, dia berhenti berbuat dosa. Terus mengatakan, itulah baptisan. Ya, harus didahului dengan pertobatan. Ya, apa itu? Bagaimana kita mematikan? Sebab kita ini tidak bisa berhenti sendiri.
kita sendiri harus berusaha untuk mematikan. Sebab Tuhan katakan bersekutu dengan baptisan itu sama dengan mematikan tubuh dosa kita ini. Ya, kalau orang itu tidak berhenti berbuat dosa, katakan apa sah? Ngomong kotor. Ya. Makanya saya kalau mau baptisan, saya tanya, siapa yang punya ikatan-ikatan? Siapa yang masih merokok? Siapa yang narkoba? Siapa yang ada jimat-jimat? Mau dilepaskan enggak? Kalau enggak mau dilepaskan ya jangan dibaptis. Itu seperti orang Mesir. Masuk di Laut Kulsum, mati mereka. Harus berhenti dulu. Sebab apa? Alkitab mengatakan, kalau kita mati bersama dengan Tuhan, itulah artinya baptisan. Kita akan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Itulah pertobatan, itulah lahir baru. Berhenti berbuat dosa dan kita kembali kepada Tuhan. Itulah yang namanya orang-orang berkenan kepada Tuhan. Setiap orang yang berbalik kepada Tuhan, dia jadi berhenti dan berbalik kepada Tuhan. Hidup dalam langkah-langkah pembaharuan. Jangan langkah-langkah yang lama. Udah dibaptis tapi masih omong kotor. Udah dibaptis masih menipu. Mati itu. Kita harus hidup yang baru. Amin kaum muda. Sebab apa? Tuhan sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Maka kita harus hargai. Dia yang tidak berbuat dosa, dijadikan dosa. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kalau kita lakukan itu, kita seperti bangsa Israel. Baptisan itu menyelamatkan. Laut Merah itu menyelamatkan. Tapi kalau tidak melakukan itu seperti bangsa Israel, tapi seperti bangsa Mesir, tidak percaya, tidak menikmati Paskah, maka masuk Laut Kulsum, Laut Teberau, Laut Merah, mereka tidak bangkit, mereka tidak hidup, mereka mati, terdampar mayat-mayatnya, bangkai-bangkainya di pantai-pantai terhampar begitu banyak. Nah oleh sebab itu anak-anak muda, jangan bermain-main, jangan ikut-ikutan, jangan coba-coba, tapi karena dorongan firman Allah, dorongan iman, maka keputusanmu untuk dibaptis akan menyelamatkanmu. Engkau lahir dalam kehidupan yang baru, tidak menjadi orang yang lahir dan mati, tapi engkau lahir semakin besar, semakin dewasa, untuk siap masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Allah buat kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita bangkit berdiri. Untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana dan mau membuatkan hidup. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup nurut padamu. Ku
adalah pilihan Tuhan. Engkau tidak memilih, engkau lahir dari keluarga orang Kristen, dan itu membuat engkau lebih mudah percaya kepada Tuhan Yesus. Seandainya engkau tidak lahir dari keluarga Kristen, tidak mudah engkau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga kalau engkau lahir dari keluarga orang Kristen, dari keluarga pelayan Tuhan, dari keluarga orang yang sungguh-sungguh, itu anugerah Tuhan. Rasakan itu anugerah Tuhan. Kenapa engkau memilih aku? Tapi juga saya harus mengatakan, seandainya engkau tidak lahir dari keluarga Kristen dan engkau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu juga kemurahan Tuhan, itu pilihan Tuhan. Tuhan memilih engkau. Jadi dari kalangan apapun juga, dan kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, apapun latar belakang kita, entah kita latar belakang dari keluarga Kristen ataupun bukan, itu pilihan Tuhan yang luar biasa. Hargai dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan menyesal. Kenapa sih saya harus jadi orang Kristen? Kenapa saya harus jadi lahir dari keluarga Kristen sehingga saya harus jadi orang Kristen? Menyesali, jangan, tapi syukuri. Ya, saya yang tadinya mati dalam dosa, di luar keselamatan, sekarang boleh beroleh keselamatan. Syukuri itu, rasakan terima kasih Tuhan. Walaupun engkau mengalami banyak penderitaan, seperti orang-orang Israel, mungkin ada di antara mereka yang menyesal, kenapa saya lahir dari keluarga budak? Kok saya jadi orang budak, kok tidak lahir di kalangan keluarga Firaun? Kok saya tidak jadi pangeran, jadi putra mahkota? Jangan menyesali apa yang Tuhan ingin kita syukuri, tapi syukuri. Sebab apa? Pada saat kita membesarkan kemurahan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita, pembelaannya yang tidak mungkin. Laut Merah itu dibelah, Laut Merah itu menjadi tanah kering, tidak mungkin. Tuhan mungkinkan bagi kita. Maukah kalian mengalami keajaiban Tuhan? Orang Mesir tidak percaya, mereka mati bergelimpangan. Pada akhirnya mereka percaya ada Tuhan, tapi terlambat. Mereka mengalami kematian, penghukuman Tuhan, sebab berulang-ulang kali mereka menghina, berulang-ulang kali mereka menista, seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak mampu menghukum mereka. Ada waktunya Tuhan menghukum. Mereka sadar betapa besarnya Tuhan, tapi terlambat, penghukuman sudah datang. Anak-anak muda, ya, kalau Tuhan berbicara kepada Anda sekalian, saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan, dan engkau menangkap, engkau percaya, lakukan. Kita akan nyanyikan dari atasnya ya, mengapa kau memilihku. Haleluya. Lakukan dengan iman, lakukan sebagai bukti pertobatan, maka baptisan itu akan menyelamatkan. Perbuatan kita akan berkenan kepada Tuhan. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Siapapun Anda, Tuhan tahu kesalahanmu, tapi tetap Tuhan memilih engkau. Tuhan
imanmu. Karena iman engkau selamat. Haleluya. Karena iman engkau berkenan kepada Tuhan. Sekarang hanya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Berjalan sertamu setiap hariku. Haleluya. Tuhan tolong, Tuhan tolong hidup nurut padamu. Ku mau mentaati firman-Mu, hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagimu. Haleluya. Berjalan sertamu setiap hari, berjalan sertamu. Haleluya. Berjalan sertamu setiap hari, berjalan sertamu setiap hari, berjalan sertamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba juga merasakan anugerah-Mu Tuhan mengalir dalam hidup hamba-Mu yang lahir dari kalangan hamba Tuhan, yang percaya, yang beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang memilih hamba-Mu, Engkau memilih anak-anak muda ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Bukan Engkau tidak tahu dan tidak melihat kekurangan kami, Engkau sangat tahu. Tapi justru dengan Engkau tahu kekurangan kami, Engkau memperlihatkan betapa dahsyatnya perbuatan-Mu. Mampu menyelamatkan kami, mampu mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, ubahkan kami Tuhan. Seperti orang-orang Israel yang dipilih oleh Engkau untuk Engkau selamatkan, untuk Engkau permuliakan. Selamatkan kami sekalian Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman laut Kulsum yang menghalangi. Banyak seperti kami dikejar-kejar oleh pasukan Firaun yang mau membunuh kami. Tapi kami melihat di situ keberimanan kami menyelamatkan kami. Laut Kulsum justru menjadi sesuatu yang ajaib. Menyelamatkan kami, tapi membunuh setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, tolong anak-anak muda ini Tuhan. Mungkin mereka seperti mengalami situasi bangsa Israel di tepi Laut Merah. Tapi biarlah tangan yang ajaib membelah laut itu, menyelamatkan mereka. Melindungi mereka, memelihara mereka. Sehingga muncul pujian, penyembahan kepada Engkau yang sudah rela mati, supaya kami tidak mati. Tapi kami mengalami kehidupan yang kekal. Manusia jasmani kami, manusia daging kami, manusia berdosa kami dimatikan. Supaya kami hidup dalam kehidupan manusia yang baru. Manusia yang taat, manusia yang layak untuk hidup bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Munculkan pengertian-pengertian yang besar dalam setiap anak-anak muda ini. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sementara itu sidang jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan korban pekerjaan kolektor bagi pekerjaan Tuhan. Kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani 41, Singing Glory, Praise the Lord. Sementara korban persembahan akan dijalankan.
singing glory, praise the Lord, hallelujah, singing glory, praise the Lord, hallelujah, singing glory, praise the Lord, hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Oh my sisters, praise the Lord, hallelujah. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita untuk doa penutup, untuk pengumuman jadwal ibadah kita yang terdekat, yaitu untuk hari Minggu, yaitu adalah kebaktian umum dimulai pukul 5:30 sore dengan format live streaming. Kita bersama bangkit berdiri, doa penutup, doa berkat. Saya mohon untuk Bapak Gembala. Kamu muda, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat anak-anak muda. Malam hari ini hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jauh dari sempurna, namun Engkau Allah yang sempurna, memberikan kami bisa menangkap apa-apa yang tidak terucapkan oleh mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Mereka bisa menangkap sebab roh itu roh yang hidup, roh yang sanggup mengatasi kelemahan manusia, untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, untuk diterima, dipercayai, dan dipraktekkan oleh anak-anak muda ini Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dalam studi mereka, dalam karir mereka, masa depan mereka, di dalam rumah orang tua mereka, mereka jadi berkat. Berkati mereka Tuhan. Banyak hal yang membuat kami seolah-olah terpuruk, tapi justru seperti kami masuk di Laut Kulsum, kami akan muncul sebagai suatu kehidupan yang hebat. Munculkan anak-anak muda ini Tuhan. Mungkin masa pandemi ini bagaikan kami masuk di Laut Kulsum, tapi bukan untuk membunuh kami, tapi untuk menyelamatkan kami, melindungi kami, memunculkan kami sebagai pribadi-pribadi hebat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda ini Tuhan. Firman sudah bekerja, biar mereka percaya, mereka praktekkan, mereka dipelihara dan dilindungi, diberkati oleh Engkau. Dan kini saudara kasih, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Kaum muda, inilah kebaktian kita. Setialah untuk kebaktian-kebaktian yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.